Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zauna Zaha dan rekan saya Salsa Nabila. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang aplikasi genetika pada manusia. Aplikasi genetika atau rekayasa genetik itu merupakan suatu modifikasi genetik yang merupakan manipulasi langsung gen suatu organisme yang menggunakan bioteknologi. Salah satu contoh rekayasa genetika itu ada sindrom Turner yang merupakan genetik pada wanita yang menyebabkan penderitaan bertumbuh pendek. Sindrom Turner, kelainan genetik langka yang hanya terjadi pada setiap 2.500 kelahiran bayi perempuan. Gejala sindrom Turner itu ditandai dengan laju pertumbuhan yang sangat lambat sejak usia 3 tahun. Oleh karena itu, tinggi badan penderita sindrom Turner akan lebih pendek dibandingkan wanita seusianya. Untuk pengobatan sindrom Turner sendiri, belum ada obat atau prosedur medis yang dapat menyembuhkan sindrom Turner secara sepenuhnya. Tetapi terdapat sejumlah terapi yang bisa dilakukan untuk mengatasi gejala-gejala sindrom Turner. Salah satunya adalah terapi hormon. Salah satu hormon yang akan diberikan adalah hormon pertumbuhan dalam bentuk somatropin. Nah, untuk aplikasi genetika yang akan kita bahas ada 2 contoh. Yang pertama, tes DNA, dan yang kedua, pembuatan insulin manusia menggunakan bakteri. Nah, yang pertama itu kan ada tes DNA. Tes DNA ini merupakan penerapan biologi dalam bidang kedokteran. Fungsi dalam dunia kedokteran, manfaat tes DNA bisa digunakan untuk mengidentifikasi atau menyingkirkan kelainan genetik tertentu. Tes ini bisa dilakukan pada bayi hingga orang dewasa. Sampel DNA bisa diambil dari rambut, dari darah, dari kuku, dan lain-lain. Tes hasil DNA ini biasanya baru keluar 2-4 minggu setelah dianalisis. Manfaat tes DNA untuk memberikan informasi dan mengetahui kondisi tubuh. Penyakit yang dapat dideteksi dengan tes DNA itu yang pertama thalassemia atau darah beku. Cara tes DNA-nya itu dengan cara mengambil sampel darah pasien.
yaitu COVID-19. Caranya dengan air liur dari dalam mulut dan lendir dari hidung. Berikut ini adalah video untuk cara bagaimana tes COVID-19. Yang ketiga itu prakehamilan. Caranya mengambil sampel darah dari ibu dan USG pada calon bayi. Dan yang kedua ada pembuatan insulin manusia menggunakan bakteri. Insulin sendiri merupakan hormon yang berfungsi untuk mengontrol kadar glukosa darah dengan berat molekul sebesar 5.808,0 DA. Insulin terdiri dari dua, yaitu peptida A yang memiliki 21 asam amino dan peptida B yang memiliki 30 asam amino. Dan bagaimana cara pembuatan insulin dengan bakteri? Yang pertama ada dalam pembuatan bakteria yang bisa menghasilkan insulin adalah dengan mengisolasi plasmid pada bakteri tersebut yang akan direkayasa. Plasmid adalah materi genetik berupa DNA yang terdapat pada bakteria, namun tidak tergantung pada kromosom karena tidak berada di dalam kromosom. Yang kedua, kemudian plasmid tersebut dipotong dengan menggunakan enzim di tempat tertentu sebagai calon tempat gen baru yang nantinya dapat membuat insulin. Yang ketiga, gen yang dapat mengatur sekresi atau pembuatan insulin diambil dari kromosom yang berasal dari sel manusia. Yang keempat itu, gen yang telah dipotong dari kromosom sel manusia kemudian direkatkan di plasmid tadi, tepatnya di tempat bolong yang tersedia setelah dipotong tadi. Yang kelima, plasmid yang sudah disisipi ke gen manusia itu kemudian dimasukkan kembali ke dalam bakteria. Tahap terakhir yaitu bakteria yang telah mengandung gen manusia itu selanjutnya berkembang biak dan menghasilkan insulin yang dibutuhkan. Dengan begitu diharapkan insulin dapat diproduksi dengan jumlah yang tidak terbatas di pabrik-pabrik. Dan apa keuntungan pembuatan insulin menggunakan bakteri? Keuntungan pembuatan insulin dengan bakteri yang bernama Escherichia coli yang dapat menghasilkan insulin manusia adalah dapat membantu untuk pengobatan penyakit diabetes mellitus. Salah satu penerapan bioteknologi modern di bidang kesehatan adalah pembuatan hormon insulin. Berikut penjelasan tentang aplikasi genetika dan contohnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.